Soal nomor 36. Pada soal nomor 36 kita diminta untuk membagi 11 dengan angka 13. Karena 11 lebih kecil dari angka 13, maka kita perlu menambahkan 0 di sini. Sehingga kita dapati 0, di sini, karena kita menambahkan 1 0 di sini. Kemudian kita cari kelipatan dari 13 yang paling mendekati 110, yaitu 104, yaitu kelipatan 8. Setelah itu kita kurangi, dapatlah 6, muncul 1 0 di sini, yang kemudian paling mendekatinya adalah kelipatan 4, kemudian keluar angka 8, pengurangannya muncul 0 di sini, kita dapati yang paling mendekati adalah 78, dan seterusnya, sampai kita kemudian mendapati angka pengurangannya adalah 11. Di mana 11 muncul 1 0, dan di sini 110 sudah sama dengan kondisi di paling awal ini. Sehingga dalam kasus ini, jawabannya adalah 0,84615384, 615384, dan seterusnya. Dalam kasus ini, kalau kita tuliskan dalam bentuk sederhananya menjadi 0,846153, kita kasih garis atas di atas, di sini. Soal nomor 37. Kita diminta untuk mengubah dari bentuk desimal ini menjadi bentuk pecahan. Maka untuk menyelesaikan soalan ini, kita bisa memisalkan X adalah angka ini, gitu ya. Kemudian, kita kalikan dengan 1000, sehingga dia menjadi 123,123, dan seterusnya. Kemudian kita coba lakukan eliminasi, di mana 1000X yang sama dengan 123,123, dan seterusnya, dikurangi dengan X yang dimana nilainya adalah 0,123, dan seterusnya. Kita kurangi, maka kita dapatkan hasil adalah 999X sama dengan 123. Karena di bagian sini, ini kan angkanya sama semua, berulang semua, sehingga dia akan hilang. Sehingga tersisa angka 123 di sini. Maka X adalah 123 dibagi 999. Yang dimana 123 dibagi 999 bisa kita sederhanakan menjadi 41 dibagi 333. Soal nomor 38. Pada soal ini kita diminta untuk mengubah dari bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah memisalkan X. Dalam kasus ini adalah 0,21717 dan seterusnya. Di mana 1000 dikali X itu menjadi 2171717 dan seterusnya. Dan 10 kali X adalah 2,1717 dan seterusnya. Dalam kasus ini, ide penyelesaiannya adalah kita membuat angka di belakang komanya adalah sama. Seperti ini. Karena kita akan mencoba melakukan eliminasi. Ketika kita lakukan eliminasi dalam kasus ini 1000X dengan 10X, maka kita bisa lihat di sini, 1717 dan seterusnya itu saling menghilangkan. Sehingga tersisalah angka 215. Maka dari itu, X adalah 215 dibagi dengan 990, yang didapatkan dari 1000 dikurangi 10. Yang kalau kita sederhanakan, kita dapatkan 43/198. Soal nomor 39. Pada soal nomor 39, kita diminta untuk mengubah dari bentuk desimal ini menjadi dalam bentuk pecahan. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah memisalkan X adalah angka tersebut. Kemudian setelah itu, kita kalikan dengan 100 dalam kasus ini supaya dia koma di belakangnya itu sama, sehingga menjadi 256,56,56 dan seterusnya. Kemudian kita lakukan eliminasi. Ketika kita lakukan eliminasi, 100X dikurangi dengan X, yang dimana adalah 256,5656 dan seterusnya, dikurangi dengan 2,5656 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 99X, yang sama dengan 254, karena ini di belakang koma saling menghilangkan, di mana X adalah 254 dibagi 99. Soal nomor 40. Pada soal nomor 40, kita punya desimal yaitu 3,929292 dan seterusnya. Dalam kasus ini, kita diminta untuk mengubah dari bentuk desimal ini menjadi bentuk pecahan. Untuk mengubahnya, maka kita misalkan X sama dengan angka ini, kemudian 100X adalah 392,9292 dan seterusnya. Kita lakukan eliminasi, karena angka di belakang koma sudah sama, yaitu 100X sama dengan 392,9292 dan seterusnya, dikurangi dengan X yang sama dengan 3,9292 dan seterusnya. Maka setelah kita kurangi, kita dapati 99X sama dengan 389. Di mana X adalah 389 dibagi 99. Soal nomor 41.
Pada soal nomor 41 ini kita diminta untuk mengubah dari bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Kita punya angka 0,199 dan seterusnya. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita misalkan, yaitu X adalah angka ini sendiri, 0,199 dan seterusnya, di mana 10X adalah 1,99 dan seterusnya. Dan 100X adalah 19,999 dan seterusnya. Dalam kasus ini, ide penyelesaiannya adalah kita mencoba untuk menyamakan angka yang di belakang koma. Tujuannya adalah kita akan melakukan eliminasi pada tahap berikutnya. Pada tahap berikutnya, kita lakukan eliminasi antara yang 100X dengan 10X, di mana 100X adalah 19,999 dan seterusnya, dan 10X adalah 1,999 dan seterusnya. Kita kurangi, maka kita dapatkan 90X sama dengan 18, dan X adalah 18 per 90 atau 1/5. Pada soal nomor 42, kita diminta untuk mengubah desimal menjadi dalam bentuk pecahan. Kita misalkan angka X adalah 0,3999 dan seterusnya, yaitu angka yang ada di dalam soal. Kemudian, angka 100X adalah 39,999 dan seterusnya, dan angka 10X adalah 3,9999 dan seterusnya. Dalam kasus ini, kita lakukan eliminasi, yaitu 100X dengan 10X. Dalam kasus ini, 39,999 dan seterusnya dikurangi dengan 3,999 dan seterusnya. Angka di belakang koma sudah sama, sehingga ketika kita melakukan pengurangan, maka kita akan dapati bahwa nilainya adalah 36. Tidak ada koma lagi di belakangnya karena dia sudah saling meniadakan. Di sini kita dapati 90X, yang dimana X adalah 36 per 90, atau jika kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Nomor 43. Pada nomor 43, kita dapati bahwa 0,1999 itu sama dengan 0,2, dan 0,3999 dan seterusnya adalah sama dengan 0,4. Kita bisa melihat pada soal nomor 41 dan soal nomor 42. Maka dari situ, kita memiliki pertanyaan, yaitu bagaimana kita bisa mengatakan atau bisa menentukan bahwa kedua bentuk desimal yang berbeda itu mempunyai nilai yang sama. Maka dari itu, untuk bisa mengatakan ini, kita bisa lihat bahwa angka yang memiliki sifat ini itu merupakan bilangan rasional yang memiliki desimal yang diikuti dengan angka 0. Dalam kasus ini kalau kita lihat di sini, 0,2000 dan seterusnya ini, 0 di belakangnya ini bisa kita hilangkan. Sehingga kita bisa katakan bahwa contohnya adalah 0,2000 dan seterusnya itu sama dengan 0,2. Begitu. Sehingga dalam dua bentuk seperti ini, yaitu bentuk pertama adalah 0,20000, kita bisa katakan dengan pasti bahwa bentuk ini sama dengan bentuk yaitu 0,2. Seperti itu. Soal nomor 44. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa setiap rasional number atau bilangan rasional yang bisa dituliskan dalam bentuk P per Q, dalam kasus ini P per Q di sini, yang dimana faktorisasi Q itu adalah angka 2 dan angka 5. Itu memiliki terminating decimal expansion. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan diminta untuk menunjukkan ini. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita lihat bentuknya P per Q. Dalam kasus ini, yang perlu kita perhatikan lebih jauh adalah Q-nya, di mana dalam kasus ini adalah seperki. Q dikatakan dia merupakan faktorisasi dari angka 2 dan angka 5, sehingga kita bisa tuliskan secara umum, maka Q itu pasti terdiri dari 2 pangkat N dikali 5 pangkat M, di mana N dan M bisa kita isi dengan angka sembarang. Kemudian, kita kembalikan ke dalam bentuk seperki ini, seperki sama dengan 1/2N dikali 5 pangkat N. Dalam kasus ini, kita bisa tuliskan seperti ini, 1/2 pangkat N dikali dengan 1/5 pangkat M. Di mana 1/2 pangkat N itu kita bisa buat menjadi 1/2 pangkat N-nya di luar. Kenapa? Karena di sini 1 ini bisa kita tuliskan 1 pangkat N. Begitupun di sini 1 bisa kita tuliskan 1 pangkat N. Sehingga kita bisa keluarkan menjadi 1/2 pangkat N dan 1/5 pangkat N. Setengah kita bisa tuliskan dalam bentuk desimal yang terminating decimal expansion, yaitu nilainya adalah 0,5. Begitupun dengan 1/5, yaitu nilainya adalah 0,2. 0,5 pangkat N dikali dengan 0,2 pangkat N. Di mana kondisi perkalian antara bilangan terminating decimal akan menghasilkan terminating decimal juga.
Sehingga 0,5 pangkat N dan 0,2 pangkat M itu juga akan pasti menghasilkan terminating decimal. Maka dari itu kita bisa simpulkan, atau kita bisa tunjukkan atau buktikan bahwa nilai P per Q, di mana Q merupakan faktor dari 2 dan 5, itu merupakan sebuah terminating decimal. Nomor 45. Temukan sebuah bilangan rasional positif dan sebuah bilangan irasional positif yang dimana lebih kecil dari 0,00001. Kalau kita bilang bilangan rasional cukup mudah, tinggal kita kasih satu nol di depan 1, sehingga yang awalnya nolnya adalah 4, menjadi nolnya adalah 5, sudah selesai, seperti itu. Mungkin yang agak sulit adalah menentukan bilangan positif irasional. Bilangan irasional dibentuk dari desimal yang tidak berulang. Oleh karena itu, salah satu bentuk bilangan yang dimana dia tidak berulang adalah pi, di mana 22/7 dia tidak berulang. Oleh karena itu, kita bisa membuat nilai yang lebih kecil dari ini dengan menggunakan bantuan pi. Dalam kasus ini, kita coba yaitu 1 dibagi dengan pi pangkat 12. Yang dimana dia akan menjadi 0,0-nya ada 5 kali, seperti itu. Di sini kan awalnya 4, 5 berarti dia sudah lebih kecil, gitu kan. Kemudian baru 1, 0, 8, 1, 9, dan seterusnya yang dimana dia tidak akan berulang. Yang dimana akan memenuhi kriteria bilangan irasional.